Allah yang maha tinggi, tetapi Allah yang telah berkenan mengambil rupa sebagai seorang hamba menjadi sama seperti kami, dan merendahkan dirimu taat sampai mati di kayu salib. Tetapi engkau tidak mati. Seterusnya pada hari yang ketiga yang kami rayakan pada hari ini, engkau bangkit mengalahkan maut, menyatakan kuasa kemenangan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini karena kekuatan kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kuat di tengah-tengah kami. Dan kami tahu Engkau satu-satunya pribadi yang dapat menolong kami, yang dapat memuaskan jiwa kami, yang dapat menuntun kami dan membawa kami kepada jalan kemenangan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu mengerjakan perkara-perkara ilahi yang besar dalam hidup setiap kami. Dan hamba tunduk di bawah otoritas-Mu untuk meneguhkan kebenaran firman-Mu. Kami mau dibawa oleh Roh Kudus, Roh penuntun dan pengajar kepada segala kebenaran, akan menuntun kami umat-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, Raja dan Penebus jiwa kami, kita yang siap menyambut firman Tuhan bersama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat Paskah buat kita semua pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan kita mati dan bangkit bagi kita semua. Amin. Sudah mengucapkan selamat Paskah kepada kiri dan kanan kita? Yuk, selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Kamu bangkit juga dong. Haleluya. Tuhan baik bagi kehidupan kita. Paskah merupakan hari raya terbesar dari orang Kristen. Kenapa? Karena pusat dari Injil ada di dalam salib Kristus. Pusat dari kekristenan ada di dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Dan pagi hari ini kita mau membaca bersama-sama dari beberapa bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita akan membaca 1 Korintus 15 ayat 14, ayat 20, 57 dan 58. Kita akan belajar bersama-sama dari seluruh kitab 1 Korintus, tetapi kita tidak akan membaca semuanya tentunya. 1 Korintus 15 ayat 14, ayat 20, ayat 57 sampai 58. Kita baca bersama-sama, mungkin terlalu kecil, tetapi saya sudah menuliskan di situ. Mulai dari ayat 14, 20, 57 dan 58. Ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Salib adalah inti dari kekristenan. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah pusat dari Injil. Karena dengan kebangkitan Kristus menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Kematian tanpa kebangkitan menunjukkan bahwa Dia bukan Tuhan. Tetapi karena Kristus mati dan bangkit, menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang hidup. Saya membaca satu kisah seorang yang mungkin banyak di sini sudah pernah baca. Seorang filsuf Prancis yang bernama Auguste Comte, yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Dan dia
menganut aliran positivisme, dan satu kali dia berkeinginan untuk mendirikan sebuah agama baru yang akan dia beri nama agama humanisme, yang akan meniadahkan tentang hal yang dia katakan bersifat mitos dan metafisika. Sesuatu yang bagi dia tidak terlihat, maka itu tidak akan dapat dipercayai. Dia tidak percaya dengan mujizat dan sesuatu yang tidak bisa dinyatakan dan dibuktikan secara akal. Kemudian dia berjumpa dengan seorang yang sama pintarnya dengan dia juga, filsuf Skotlandia yang bernama Thomas Carlyle. Thomas Carlyle sama pintar mereka, tetapi dia mempercayai Tuhan. Dan dia katakan, ketika Auguste Comte mengatakan saya ingin mendirikan agama baru, pokoknya agama ini berpusat kepada akal, dan sesuatu yang tidak masuk akal tidak bisa diterima. Cerita punya cerita, Thomas Carlyle berkata demikian. Teman, kalau kamu mau agama baru yang akan kamu dirikan itu berhasil, kamu harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama, kamu harus mengatakan perkataan-perkataan yang belum pernah dikatakan oleh siapapun di dunia ini. Contohnya apa? Contohnya seperti, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia. Tapi yang kedua, bukan hanya engkau harus mengatakan perkataan-perkataan yang belum pernah dikatakan oleh siapapun. Kamu juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Meredakan, contohnya seperti meredakan angin ribut, membangkitkan orang mati yang sudah beberapa hari mati. Pokoknya yang melakukan hal-hal besar yang tidak dilakukan oleh siapapun. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Kamu harus mengatakan kepada semua orang, kapan kamu akan mati, bagaimana caranya kamu akan mati, kemudian kapan kamu akan bangkit, dan kamu harus membuktikannya. Dia. Thomas Carlyle ini ingin menyeberangkan satu kebenaran bahwa sesuatu yang dibangun bukan sekedar berdasarkan pemikiran manusia, tetapi sesungguhnya seperti halnya kita percaya kepada Kristus, ini bukan sekadar tentang agama, tetapi kuasa kebangkitan Kristus, karena Kristus adalah Allah yang hidup. Kalau kita bicara tentang Paskah, kita sudah bolak-balik merayakan ibadah Paskah, dan saya percaya kita semua seringkali sudah bisa menebak khotbah apa yang akan disampaikan di dalam Paskah. Saya sedikit memberitahukan kematian dan kebangkitan Kristus adalah inti dari kekristenan. Next. Dan makna kebangkitan Kristus dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, banyak kali, dan itu adalah inti dari kekristenan di slide berikutnya. Pertama adalah aspek soteriologi atau aspek keselamatan. Kita tahu hal yang terpenting di dalam kehidupan kekristenan, mengapa sampai hari ini kita memperingati hari kematian Kristus dan kita merayakan kebangkitan Kristus, adalah karena kita tahu bahwa di dalam kematian dan kebangkitan Kristus telah tersedia keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kita. Saya tidak mundur untuk menyatakan konsep tentang penebusan, Kristus mati sebagai korban tebusan, sebagai pengganti kita. Tetapi saya ingin mengambil satu bagian yang terutama adalah tentang konsep pendamaian. Bahwa firman Tuhan katakan tidak ada pendamaian tanpa penumpahan darah. Dan di dalam pendamaian itu kita orang berdosa tidak dapat terhubung dengan surga. Kita orang berdosa tidak dapat mencapai Allah dengan kekuatan kita. Firman Tuhan katakan dalam Roma 3 ayat 23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, dan karena itu upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah
adalah hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua orang, gak ada anak kecil dari bayi yang ikut kursus berbohong. Tidak ada seorang pun yang perlu diajari berbuat dosa, tetapi manusia seperti Raja Daud berkata, dari dalam kandungan ibu kita adalah orang berdosa. Sinful nature, dosa alami bahkan sebelum kita melakukannya, pikiran, hati dan hidup kita telah cemar. Karena dosa memisahkan kita daripada Tuhan. Dan itu sebabnya kita tidak dapat menghampiri Allah dengan kebenaran dalam tanda petik diri sendiri. Banyak-banyaknya kebaikan manusia, firman Tuhan katakan seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada domba yang layak menjadi di hadapan Tuhan yang kudus untuk menjadi korban pengganti bagi saya dan saudara. Karena itulah sorga dengan rela Bapa di surga mengirimkan anaknya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 dari ayat sebelumnya berkata dari ayat yang kelima kalau tidak salah bahwa Yesus Kristus merendahkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati di kayu salib. Untuk datang menyelamatkan kehidupan kita. Dan inilah hal yang luar biasa dari salib Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus. Dia menghubungkan saya dan saudara yang berdosa. Kenapa kita hari ini disebut orang benar? Bukan karena saya dan saudara tidak pernah bersalah. Tapi karena darah Yesus telah menjadi korban pendamaian bagi saya dan saudara. Bapa memandang kita karena Kristus. Akses kita kepada Bapa adalah Kristus. Ini telah disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Dialah korban yang sempurna. Saya dan saudara diselamatkan karena kasih karunia Allah. Kita bisa memanggil dia sebagai Bapa, bukan hanya bisa memanggil dia sebagai Bapa, kita bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan yang besar. Kristus datang, dia mati dan bangkit, membawa keselamatan bagi kita. Karena dia adalah jalan pendamaian bagi kita dengan Bapa di sorga. Kolose 1 ayat 20 sampai ayat 22. Itulah makna yang pertama dari kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi di dalamnya juga ada aspek yang disebut aspek eskatologi. Sesuatu yang merupakan pengharapan yang akan datang. Yaitu kebangkitan orang-orang mati di dalam Kristus itu pun di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Bahwa ketika seseorang meninggal dan dia di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan kita tidak perlu berduka cita berkepanjangan. Karena kita tahu ada sebuah pengharapan. Pada waktu sangkakala Allah berbunyi. Pada waktu tanda diberi, pada waktu Yesus Kristus akan datang kembali pada kali yang kedua, firman Tuhan katakan apa? Maka orang-orang yang mati telah meninggal di dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit. Kemudian setiap orang yang hari itu masih hidup akan bersama-sama dengan orang yang telah meninggal dalam Tuhan yang bangkit untuk menyongsong Tuhan. Kebangkitan orang mati. Dan itu sebabnya hari ini saya dan saudara bukan hanya di dalam hidup ini kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tetapi kita tahu sampai kepada kekekalan. Ada pengharapan bagi saya dan saudara. Sejak dalam hidup sekarang ini. Karena kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Sampai Yesus Kristus datang kembali. Sampai bahkan akhir dari segala sesuatu. Kita hidup bersama-sama dengan dia. Dia telah mati dan bangkit bagi saya dan saudara. Aspek yang lain dari makna kebangkitan Kristus adalah aspek eklesiologi, berbicara tentang gereja. Di dalam peribadatan kita ada yang disebut credo. Kalau kita enggak baca itu ya biasa pengakuan iman. Biasa pengakuan iman rasuli, salah satu yang di dalamnya adalah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Pengakuan iman gereja bersumber dari kematian dan kebangkitan Kristus.
sakramen gereja. Jumat Agung kita kemarin mungkin melakukan Ekaristi, perjamuan kudus. Maknanya adalah persekutuan dengan penderitaan, dengan kematian. Dan hari ini kita tahu dengan kebangkitan Kristus, pengorbanan Kristus. Bahkan baptisan air melambangkan mati bersama-sama dengan Kristus dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Bukan hanya itu, gereja pada hari ini memaknai kenapa kita berkumpul pada hari Minggu. Hari Minggu itu bukan hari ke-7. Hari Minggu itu hari pertama. Karena sejak awal orang-orang percaya berkumpul di hari pertama di setiap minggu. Karena di minggu itulah orang-orang percaya, orang-orang Kristen menghidupi kuasa kebangkitan Kristus. Kristus telah bangkit dan Dia menggenapkan Taurat. Dia tidak meniadakan Taurat, tapi di dalam Dia Taurat telah digenapi. Kita beribadah di dalam hari di mana kita merayakan kebangkitan Kristus. Dan aspek misiologi, aspek misi dan pemberitaan Injil. Tugas gereja untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit, Roma 1 ayat 1 sampai 5. Injil 15 menjadi kekuatan Allah, Roma 1 ayat 16. Bagi orang-orang yang percaya, dan kita terus melakukannya sampai Yesus datang kembali. Dan satu aspek yang penting dalam kehidupan kita hari-hari ini yang saya ingin bagikan pagi hari ini, makna kebangkitan Kristus dalam aspek pastoral. Bagaimana orang percaya menjalani kehidupan sehari-hari, menghidupi kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita semua tahu kebenaran. Kita sudah menjadi orang Kristen dan itu adalah hal yang sangat penting. Kita juga merenungkan kebenaran. Pada waktu memperingati Paskah ada banyak orang mengasingkan diri, berdoa, berpuasa. Kita melakukan perenungan. Itu harus. Tetapi menghidupi kebenaran, itulah yang membuat kebenaran itu nyata dalam hidup kita. Menghidupi kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah yang kita perlu lakukan di hari-hari ini, betul? Karena di dalam dunia ini sebagai orang-orang yang percaya, sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah hidup berserah penuh kepada Tuhan. Tetapi kita masih terus berjuang hari demi hari. Amin. Terus berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Terus berjuang untuk melakukan kebenaran sampai Tuhan Yesus menjemput kita pulang. Dan kembali kepada teks kita di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan bahwa kalau Kristus tidak, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus menegaskan bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan, tetapi yang sesungguhnya bahwa Kristus benar-benar telah bangkit. Ini menyatakan bahwa iman kita kepada Kristus adalah iman yang hidup. Markus 16 ayat 6 dalam peristiwa kebangkitan waktu perempuan-perempuan datang ke kubur kosong itu berjumpa dengan malaikat yang berkata ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Kristus benar-benar bangkit. Banyak kemudian muncul Injil-Injil yang palsu yang mengatakan untuk mengaburkan bahwa Yesus tidak bangkit. Yesus digantikan. Kemudian muncul bahwa Yesus diangkat. Intinya adalah banyak orang yang menolak bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu mereka tidak mau mengakui Yesus yang bangkit. Tetapi kita tahu seperti di awal sebuah ilustrasi yang nyata tentang percakapan Auguste Comte dan Thomas Carlyle itu. Pertama, Kristus adalah Tuhan karena Dia mengajarkan dan mengatakan perkataan-perkataan yang belum pernah dikatakan oleh siapapun di dalam Injil Yohanes yang dikenal dengan ego eimi, perkataan 7 perkataan aku adalah pintu, adalah gembala yang baik, adalah kebangkitan dan hidup, adalah roti hidup, dan intinya
perkataan-perkataan yang belum pernah dikatakan oleh siapapun. Tetapi yang kedua, dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tetapi kunci yang utama menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang kita sembah hari ini dan seterusnya, adalah di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus dalam Filipi 2 ayat 9-11 berkata, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oleh nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, yang di bumi, dan yang di bawah bumi. Nama Yesus nama yang berkuasa oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Dan ayat ini yang saya selalu pergunakan dalam pelayanan. Seseorang ketika bermanifestasi belum didoakan, deklarasikan kebenaran ini. Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Segala kuasa di bumi, di surga, dan di bawah bumi bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Itu berkuasa karena Kristus telah mati dan bangkit. Kristus benar-benar telah bangkit. Kebenaran yang tersurat di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 berkata, Kristus telah bangkit sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Dan ini merujuk kepada adanya kebangkitan orang mati. Kita bersyukur kepada Tuhan, ada jaminan keselamatan, jaminan kehidupan yang kekal. Tetapi juga satu kali akan ada kebangkitan orang mati. Jika saya dan saudara kehilangan orang-orang yang kita kasihi, satu saat akan berjumpa kembali. Karena itu dalam hidup sekarang ini, berjuanglah untuk hidup yang kekal, merebut perkara-perkara rohani bersama, bukan hanya kita sendiri, bersama dengan keluarga kita. Itulah kasih yang terbesar yang kita bisa berikan, adalah sama-sama berada di dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 5-7 menyatakan Kristus telah memberikan kita kemenangan melalui kematian dan kebangkitannya. Tapi yang menarik, 1 Korintus 15 ayat 5-8 dikatakan selanjutnya, karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Tahun demi tahun kita merayakan Paskah. Kita mengalami kebaikan Tuhan, menyadari Tuhan Yesus telah menderita, mati, menggantikan kita. Bangkit, memberikan kita kemenangan. What next? Selanjutnya apa? Dalam hidup sehari-hari, pesan firman Tuhan bagi kita. Makna Paskah bagi hidup saya dan saudara. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena saya dan saudara sudah diselamatkan. Dan kita masih diizinkan Tuhan untuk hidup dalam dunia ini. Hari apa ya kemarin, hari Sabtu, hari Kamis, kami dihubungi salah satu dari keluarga yang dulunya pernah beribadah di jam 6 pagi, zaman yang lalu, sudah lama tidak datang dan terus datang COVID. Ada di ruang jenazah RSCM, sepasang suami istri. Pada waktu hendak keluar dari rumah jam 4 pagi untuk bekerja, mereka ditabrak oleh truk kontainer dan meninggal, kelindas truk kontainer. Bapaknya dadanya remuk, ibunya kepalanya hancur. Kami datang, itu tidak bisa dibuka lagi, sudah di dalam peti, di dalam ambulans. Kami hanya berdoa menguatkan anak-anaknya, meninggalkan 3 anak, kelas 1 SMA, kelas 2 SMP, dan kelas 2 SD. Hidup kita tidak tahu. Kematian, meninggal bersama ayah dan ibu dalam satu waktu tidak bisa dipandang. Secara manusia itu sesuatu yang mengenaskan. Tetapi ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan, dan kalau kita hidup di dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, kita memiliki pengharapan.
Pertama, pengharapan akan pemeliharaan Tuhan. Roma 8 ayat 32, 31, 32 berkata bahwa Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri diberikan bagi kita, tidak mungkin tidak memberikan kepada kita apa yang kita perlu. Amin. Kristus telah berkorban bagi saya dan saudara. Jadi korban pengganti agar kita punya akses ke surga. Kita dapat menerima perkara-perkara ilahi, memiliki kepastian keselamatan dalam hidup kita. Kalau dirinya telah diserahkan kepada kita, firman Tuhan katakan, masa hidupmu dan pergumulanmu Tuhan gak sanggup tolong. Itu kan. Keselamatan Dia berikan bagi saya dan saudara. Masakan Tuhan akan membiarkan kehidupan anak-anaknya yang sungguh-sungguh bersandar kepadanya ditinggalkan? Itu enggak mungkin. Dalam kehidupan Tuhan pelihara. Tetapi kebangkitan Kristus menyatakan sekalipun seseorang meninggal. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 14 ayat. Yohanes 15, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Rohnya hidup di hadapan Allah. Tetapi yang kedua, akan ada kebangkitan orang mati. Dan orang mati di dalam Tuhan akan lebih dulu bangkit pada hari itu. Sesuatu yang luar biasa. Itulah yang diberikan dan dinyatakan oleh firman Tuhan bagi kita. Karena itu, berdirilah teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu cara kita memaknai kematian dan kebangkitan Kristus dalam perjalanan iman kita. Alasannya karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ketika kita melihat latar belakang historis pada kebangkitan Kristus, kita akan melihat bahwa orang-orang terdekat di seputar Yesus adalah murid-murid yang telah melihat dan menyaksikan, yang mendengar secara langsung dan mengalami karya Kristus. Tetapi saat Kristus disalib, firman Tuhan katakan iman mereka goncang. Markus 14 ayat 50 sampai 52 menggambarkan pada waktu Yesus digiring ke penyaliban, murid-murid melarikan diri. Bahkan Markus menggambarkan ada di antara murid yang melarikan diri dan kain lenannya terlepas. Dia lari dengan telanjang saking ketakutan. Petrus yang penuh keberanian berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pada hari itu menyangkal Yesus. Gak kenal Yesus katanya. Tapi waktu Yesus bangkit juga mereka gak mengenali dia. Tapi Tuhan Yesus menyatakan diri kepada mereka supaya mereka percaya dan tidak takut. Ini menggambarkan bahwa dalam hidup orang-orang percaya, rasa takut dan kegoncangan iman itu bisa terjadi. Oleh berbagai sebab, bahkan murid-murid yang sudah benar-benar mendengar Yesus bilang dia akan menderita, akan mati, akan dihianati, tapi dia akan bangkit. Murid-murid yang sudah jelas mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi, menyaksikan mujizat-mujizat, mendengar secara langsung pengajaran-pengajarannya. Toh goncang imannya, tercerai-berai pada hari itu. Tetapi Kristus yang bangkit, dia menjumpai dan menampakkan diri dan menjumpai murid-muridnya. Menjumpai Petrus dan menyatakan diri kepada semua dan untuk meneguhkan iman mereka. Sejak itu, sesuatu yang luar biasa, kekuatan dari Allah mengalir dalam kehidupan mereka dan kemudian singkat cerita Yesus naik ke surga, mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dan kalau latar belakang konteks dari 1 Korintus 15 kita melihat ini ditujukan kepada orang-orang percaya di Korintus yang mengalami banyak tantangan dan pergumulan untuk hidup benar di tengah-tengah masyarakat yang tidak benar. Mereka sudah menyerahkan diri kepada Kristus, itu jemaat Korintus, bahkan memiliki banyak karunia. Tapi mereka hidup di satu kota besar yang penuh dengan kemaksiatan
Ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak pergumulan untuk hidup benar. Karena itu kebenaran firman Tuhan ini ditulis dalam ilham Roh Kudus untuk menguatkan umat Tuhan. Pada masa itu jemaat Korintus, dan pada masa ini dan masa yang akan datang setiap orang yang percaya. Bagaimana kita yang sudah mengenal Kristus, kita yang sudah menyerahkan diri kepada Kristus, hidup dalam kuasa dan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus dalam menjalani hidup di dunia ini setiap hari. Itu kan yang berat. Karena itu bagaimana menghidupi kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Dan kita kembali melihat seluruh rangkaian dari tulisan Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus dalam 1 Korintus. Bagaimana bisa berdiri teguh di dalam Tuhan? Kita semua yang hadir di sini, apakah ada jiwa baru? Kalau jiwa yang lama, saya percaya kita semua sudah mengerti kebenaran, sudah tahu. Paling tidak kita percaya akan Kristus yang mati dan bangkit. Tetapi pertanyaannya, beratnya di sini adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita setiap hari di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Hal yang pertama kita pelajari dalam kitab 1 Korintus adalah kita hanya dapat berdiri teguh di dalam Tuhan kalau kita menjadi bagian dari komunitas yang bersatu. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 31. Kita melihat kebenaran firman Tuhan di situ. Karena surat ini ditujukan kepada jemaat Korintus, orang-orang percaya di Korintus yang bahkan telah menerima karunia roh yang luar biasa. Ternyata di situ terjadi perpecahan. Dan firman Tuhan dalam ilham Roh Kudus, saya tidak bacakan seluruh ayat. Tetapi di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudara, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Saya lompat ke dalam ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Kalau kita membaca seluruh konteks di dalam 1 Korintus, dari pasal 1, pasal per pasal kita akan menemukan runtutan dari hal-hal yang ingin disampaikan Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus. Dia meneguhkan iman orang percaya yang pertama supaya semua orang percaya bersatu dan jangan terpecah karena perbedaan pandangan masing-masing. Ingatlah bahwa salib adalah pusat Injil. Orang percaya harus lebih mendengar suara Roh Allah daripada hikmat manusia. Karena salib Kristus akan menjadi sia-sia ketika orang-orang percaya kehilangan kasih satu dengan yang lain. Salib Kristus mempersatukan kita sebagai keluarga Allah. Kita adalah satu keluarga di dalam Allah. Dan salah satu strategi jitu dari kuasa kegelapan adalah mencerai-beraikan, agar dapat menghancurkan kekuatan gerejanya yang telah ditebus dengan darahnya. Saya dan saudara, mungkin di antara kita ada banyak orang-orang yang kuat dan dewasa bertumbuh secara rohani. Tetapi bagaimana kita dapat berdiri teguh, kita tidak dapat hidup seorang diri. Kita harus ada di dalam komunitas. Karena itu firman Tuhan katakan di bagian lain di dalam Ibrani, jangan memisahkan diri dari kelompok orang-orang percaya. Kenapa? Memang sekarang, zaman sekarang kita bisa terima pengajaran. Ada banyak orang bilang, udah bagus-bagus di YouTube, ngapain datang secara onsite, khotbahnya gitu-gitu aja. Tapi saudara,
Kalau kita menyadari sebagai orang-orang yang hidup dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus, gereja, komunitas orang percaya sebagai keluarga Allah adalah tempat di mana kita bertumbuh. Iman itu diaplikasikan di dalam perbuatan dan itu diuji, itu dikuatkan, itu dimatangkan di dalam persekutuan. Karena itu kita selalu harus berada di dalam keluarga rohani. Kematian dan kebangkitan Kristus mempersatukan kita yang berbeda. Kita menjadi satu dalam satu pertalian darah, yaitu darah Yesus Kristus yang menebus saya dan saudara. Kita semua keluarga kerajaan Allah. Walaupun ada banyak hal kita berbeda. Bahkan ada seorang pernah bertanya dan kemudian ketika saya telaah pertanyaannya, perdebatannya dengan saudaranya sendiri. Saya katakan, Bu, kalau saya baca-baca ini emang gak bisa ketemu. Karena ini dua pandangan teologi yang berbeda. Satu dari sisi pandangan Calvinis. Keselamatan tidak dapat hilang. Sekali selamat tetap selamat. Yang satu dari Armenian, keselamatan dapat hilang. Yang gak bisa ketemu di debat sampai kapanpun. Satu hal, bahwa sebagai orang percaya, kita tahu apa selama itu bukan menyangkut keselamatan jiwa. Si percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak memperuncing persoalan-persoalan seperti itu. Tapi satu hal, itu memang tidak mempengaruhi keselamatan jiwa karena kita sudah sama-sama dalam Kristus. Tapi itu mempengaruhi perjalanan hidup, penyerahan kita dan cara hidup kita. Ketika kita memandang bahwa dari versi masing-masing, keselamatan dapat hilang, kita akan berjuang dalam hidup ini untuk hidup mengejar perkenan Tuhan. Itu efek di dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam iman yang berjuang memperkenankan Tuhan dalam kehidupan tiap hari. Tapi kalau kita merasa ya sekali selamat udah selamat, itu juga mempengaruhi cara pandang dan keputusan-keputusan kita dalam hidup. Kita mungkin banyak kompromi dan hal-hal tertentu kan kita lemah, kan seperti ini, kan seperti itu. Itu tidak mempengaruhi keselamatan, tapi mempengaruhi cara hidup dan jalan-jalan kita. Tapi ujung-ujungnya bisa mempengaruhi juga kalau kita memilih jalan yang salah di kemudian hari. Itu contoh kecil. Tapi satu hal dalam kehidupan, ingatlah bahwa kita adalah orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus. Lihat kiri kanan, itu saudara kita. Amin. Amin. Orang Tionghoa, orang Batak, orang Jawa, orang Manado, orang Papua, orang Timor, orang mana lagi? Sunda, Betawi. Semua kita ketika kita ada di dalam komunitas gereja Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita bersaudara. Karena itu gereja harus meninggalkan sekat-sekat untuk bersama datang menyerahkan diri bersatu untuk melayani Tuhan. Saya tidak panjangkan bagian yang kedua. Bagaimana kita dapat teguh berdiri? Karena yang pertama itu sangat penting. Gak ada seorang pun yang bisa kuat berdiri dalam kehidupan iman tanpa komunitas rohani, keluarga. Kayak anak yang gak diasuh, hidup sendiri. Dari kecil gak mungkin. Kalaupun dia hidup serampangan. Tidak ada yang mendidik, tidak ada yang mendewasan, tidak dibentuk. Hal yang kedua, menjaga fokus agar tetap tertuju kepada salib Kristus. 1 Korintus 2 ayat 2 sampai 5 dikatakan tentang hikmat manusia dan hikmat Allah. Di ayat kelima berkata, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Tetapi dalam ayat sebelumnya di dalam pasal 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi ingat ayat ini ya saudara. Kalau ada orang meremehkan dan menghina salib, firman Tuhan sudah tulis. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
Dan di dalam ayat 27 orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ayat 22 tadi, ayat 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dalam kehidupan kita yang kita jalani, bagaimana menjalani kehidupan dalam kuasa kebangkitan Kristus, bergantunglah kepada kekuatan Allah. Kuasa Injil yang menyelamatkan hidup kita, yang memberikan kita kepastian, yang membuat kita kuat di dalam kehidupan ini. Dan saya selalu merenungkan, andai kata benar Kristus tidak mati dan tidak bangkit, maka kita hari ini tidak berpengharapan. Saya menghadapi orang-orang yang begitu kuat, dari luar cantik, ganteng, tetapi ketika mereka dikuasai kegelapan, kehidupan mereka tidak dapat melihat kebenaran dengan jernih. Tapi saat kita menyatakan tentang kuasa Injil, kuasa firman sebenarnya yang dilepaskan, dihidupkan oleh Roh Kudus berdasarkan penebusan Kristus, maka sungguh-sungguh membebaskan orang-orang yang terikat. Itu ada di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu satu hal dalam kehidupan kita, jagalah fokus kita kepada salib Kristus, kepada apa yang menjadi pusat Injil, penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus. Hari-hari ini bahkan di dalam kekristenan digerogoti dengan banyak hal yang hanya memberikan dan menawarkan sesuatu yang hanya kita ikut Kristus dalam kenyamanan. Memang Tuhan menjanjikan anugerah dan berkat bagi kita, itu pasti. Tapi ingat, itu tersedia di balik salib Yesus Kristus. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Karena itu ketika kita ikut Kristus, pandanglah kepada Dia. Jika kita ada dalam pergumulan yang berat, jika ada dalam sakit penyakit, dan orang bilang kamu berdosa makanya kamu gak sembuh-sembuh, ingatlah akan penderitaan Kristus. Kristus pun menderita dan mati, tapi Dia bangkit bagi kita. Itu menjadi kekuatan bagi hidup kita. Jika ada orang-orang yang hari ini masih menantikan jawaban atas doa-doa mereka, pandanglah kepada salib Kristus. Jika ada saudara mulai tawar hati, kecewa dengan banyak hal, bahkan dengan gereja, dengan pemimpin, dengan siapapun, ingatlah, sebagai orang-orang yang telah ditebus, pandangan kita harus tertuju kepada salib Yesus Kristus. Kepadanya kita telah menyerahkan diri kita. Kita menghidupi kuasa kematian dan kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Jalanilah kehidupan dengan iman, berdiri teguh, karena kita fokus. Kalau kita gak fokus, kita bisa jatuh juga. Seorang yang saya lupa namanya, seorang olahragawan, selancar, dan dia selalu menang di dalam banyak perlombaan. Saya lupa namanya, saya pernah pakai sebagai sebuah ilustrasi. Dia selalu selamat, bahkan dia melakukan atraksi-atraksi yang berbahaya. Tapi kemudian dia meninggal dengan sesuatu hal yang sepele. Pada waktu dia keluar negeri dan dia berjalan-jalan di trotoar, dia tidak lihat kalau ada kulit pisang, dan dia tergelincir dan dia mengalami cedera kaki dan akhirnya dia meninggal. Untuk hal-hal besar yang berbahaya dia selalu selamat, tapi untuk hal yang sederhana ketika dia tidak siap, dia gagal. Dalam hidup rohani juga seperti itu. Kenapa seseorang di dalam mengalami banyak hal, banyak tantangan, banyak hal yang berat besar, itu dia gak tergoyahkan karena dia fokus, dia konsentrasi. Tetapi ketika seseorang tidak mempersiapkan diri, kehilangan fokus, maka hal kecil pun bisa membuat dia jatuh. Menjadi peringatan bagi hidup kita. Hidupi kuasa kebangkitan Kristus. Berdiri teguh di dalam Tuhan dengan menjaga fokus kita. Yang ketiga, melakukan hanya yang terbaik bagi Tuhan.
1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15, 4 sampai 14. Sebenarnya saya ngambil kebenaran rohani dari seluruh kitab 1 Korintus. Kita akan menemukan ada beberapa hal yang ditekankan di situ tentang bagaimana orang percaya harus hidup. Dasar dan bangunan di dalam pasal 3, saya tidak bacakan semuanya, tetapi di dalam ayat 11 sampai ayat 14. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Melakukan hanya yang terbaik bagi Tuhan. Sini digambarkan dalam kehidupan konteks orang-orang percaya yang sudah mendasarkan hidup dalam Kristus. Tapi ternyata seperti bangunan, ada yang membangun dengan bahan emas, ada perak, ada batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Ujian akan membuktikannya. Karena itu di dalam kehidupan kita, bagaimana kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan adalah bangunlah kehidupan iman kita sebab seperti emas. Semakin mengalami tekanan, ujian, dan banyak hal, kita semakin kuat di dalam Tuhan, berdiri teguh di dalam Tuhan. Membangun apapun yang kita lakukan, kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena satu saat semua yang kita lakukan akan terbukti dari mana kita membangunnya. Karena itu kadang-kadang dalam kehidupan kita suka melihat sana sini dan berkata A, B, C, D. Dan itu akan melemahkan iman kita, saudara. Tetapi ketika kita belajar pertama menjaga sebagai bagian dari komunitas keluarga Allah yang tetap bersatu, hidup dalam kasih, ngasihi Allah dan mengasihi sesama. Kedua, tetap fokus. Dan ketiga, lakukan yang terbaik. Karena kita melakukan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan semua akan terbukti pada waktunya. Lakukan yang terbaik, bangun kehidupan rohani yang berkualitas di hadapan Tuhan. Kemudian di dalam pasal 5, pasal 6 di situ bagaimana kita belajar untuk hidup kudus. Di dalam pasal 7, di dalam pasal 8, saya tidak bacakan, kita bisa baca di rumah dan melihat satu gambaran dari maksud dan tujuan penulis di dalam teks, di dalam 1 Korintus. Kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kita bangun kehidupan iman. Itu cara kita menghargai dan memaknai kematian dan kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Semakin kita dibentuk, maka kita semakin kuat. Maka kita tidak akan mudah goyah. Kita tidak akan mudah dilemahkan oleh apapun. Karena apa yang ada di dalam diri kita. Kehidupan yang berkualitas. Karena terus berusaha melakukan yang terbaik dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Tetap melayani dan lakukan tugas pemberitaan Injil. 1 Korintus 15 ayat 58, yuk kita baca bersama-sama ayat yang sudah kita baca tadi. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Tetap melayani. Tidak ada apapun dalam dunia ini yang dapat menjadikan alasan bagi kita untuk tidak melakukan yang terbaik. Kalau kita benar-benar belajar hidup memaknai kematian dan kebangkitan Kristus dengan menunjukkan pandangan kita kepada Dia. Lakukanlah tugas pemberitaan Injil. Beritakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus sampai Yesus Kristus datang kembali. Saya suka seorang yang bernama Chrysostomus menuliskan seperti ini. Salib di Golgota telah diturunkan
2000 tahun yang lalu. Salib itu tidak ada lagi di sana hari ini. Tetapi salib yang di hati Allah masih tetap ada. Selama masih ada satu jiwa berdosa yang untuknya Kristus telah mati. Dan ini mengingatkan kita, jika di dalam hati kita ada salib Kristus, maka ada semangat, ada api di dalam diri kita untuk memberitakan Injil. Amin. Itulah cara kita memaknai kebangkitan Kristus. Bukan hanya berkata terima kasih, benar harus berterima kasih. Tetapi menghidupi kematian dan kebangkitan Kristus dengan melayani Tuhan dan melakukan tugas pemberitaan Injil. Salib di hati Allah biarlah ada di hati saya dan saudara, yaitu salib yang mengingatkan kita untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Lihatlah ke kiri dan ke kanan, ke dalam keluarga kita. Masihkah adakah sanak saudara kita yang belum mengenal Tuhan? Masih adakah orang-orang di dalam rumah kita, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan? Saya dan saudara ditempatkan di mana kita berada untuk menjadi alat yang memberitakan bahwa di dalam seluruh hidup kita ada seorang yang mengasihi kita apa adanya. Dialah Yesus Kristus yang telah menderita dan bangkit bagi saya dan saudara. Maukah saya dan saudara datang memberi diri kembali dan berkata, Tuhan terima kasih, Kau telah mati dan bangkit bagi hidup saya. Saya tahu ada banyak mungkin masalah-masalah yang bisa melemahkan kita. Saya ingat ada satu masa ketika saya sempat dalam beberapa saat bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa Engkau tega melakukan ini pada saya? Tapi enggak sampai 5 menit saya berlutut, saya minta ampun sama Tuhan. Saya orang berdosa. Kalau kita melayani Tuhan, itu kita, karena itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Saya katakan Tuhan, bukan karena saya melayani Tuhan itu menjadi alasan kalau saya berdoa untuk ini, untuk itu. Tuhan harus jawab persis. Tapi kalau saya melayani Tuhan, karena saya hidup dari belas kasihan dan anugerah Tuhan. Saya ingat masa itu 2019, hari Minggu tanggal 1 September saya melayani dan memimpin 4 keluarga di salah satu apartemen di Glodok. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, satu dilepaskan dari kegelapan dan kemudian dipanggil ke unit-unit yang lain. Hari itu pulang dengan kemenangan. Tapi Senin, Tuhan tidak memberikan kami mujizat. Saya katakan Tuhan, saya berdoa untuk orang lain. Saya melakukan ini dan itu, tapi kenapa untuk satu hal Tuhan gak tolong kami? Tapi satu, kebenaran firman Tuhan menghentak hidup saya. Kamu melayani karena Tuhan memang layak dilayani. Saya tidak bisa berkata karena saya berdoa untuk orang lain Tuhan sembuhkan. Kenapa saya berdoa? Supaya saya tidak dipanggil Tuhan, Tuhan tetap panggil. Tapi itu suatu pikiran yang berdosa. Dan Tuhan mengajarkan saya, mengajarkan kita orang percaya mengikut Tuhan di dalam jalan kemenangannya. Memaknai kematian dan kebangkitan Kristus dengan memberi hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Pada satu titik, bahkan apakah Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Yang terpenting adalah saya kepada Tuhan, kita kepada Tuhan. Itulah penyerahan dan pengabdian tertinggi kita kepada Tuhan untuk belajar membalas kebaikan Tuhan yang sebenarnya tidak dapat kita balas. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mungkin ada masa-masa di mana kita goyah, hampir tawar hati. Tapi ingatlah bahwa apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Arahkanlah mata kita kepada Tuhan. Bawalah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, ini kami datang di hadapan Tuhan di saat kami merayakan hari kebangkitan Kristus bagi kami. Ingatkan kami bahwa kehidupan kami hari ini adalah karya salib Kristus.
Karena Kristus yang telah mati dan bangkit bagi hidup kami membawa pengharapan bagi kami. Pengharapan akan kehidupan kekal, keselamatan, dan kebangkitan orang mati. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan, bahkan kami melayani dalam kuasa nama Yesus yang telah bangkit. Dan Roh Kudus meneguhkan dengan perkara-perkara ajaib. Terima kasih untuk karya salib-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kematian dan kebangkitan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, lepaskanlah yang terikat, dan balut setiap hati yang terluka. Terima kasih Tuhan, yang merasa mulai ingin mundur dari pelayanan, Tuhan tarik hati kami kembali. Tidak ada alasan buat itu. Kami melakukan karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan hamba kembalikan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan untuk dimeteraikan. Kita yang percaya bersama katakan amin.